Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu siswa-siswi kelas 9 ketemu lagi dengan Bu Ajijah di pelajaran seni budaya kelas 9. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-19. Masuk di pertemuan ke-19, pelajaran kita pada kali ini adalah tentang membuat karya seni grafis melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan belajar jarak jauh kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi kali ini yang dibahas adalah tentang seni rupa. Kalau kemarin kita bahas tentang seni grafis, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang pameran karya seni rupa. Jadi bagaimana cara kita memamerkan hasil karya seni rupa kita. Pada pertemuan di semester 1 sudah pernah dijelaskan bentuk-bentuk dari seni rupa, yaitu bisa patung, bisa lukisan, kemudian bisa mozaik dan yang lain-lain gitu ya. Oke, sekarang yang kita bahas adalah tentang pamerannya. Pengertian dari pameran adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa atau orang yang membuat seni rupa kepada publik atau orang banyak melalui media karya seni yang dibuatnya. Tujuannya adalah yang pertama bisa untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Misalnya orang yang melelang lukisannya untuk hasil lelangnya diberikan ke panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan atau yayasan gitu ya. Kemudian yang kedua dengan tujuan komersil atau untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Bisa juga yang ketiga untuk tujuan pendidikan. Biasanya berupa pameran tentang sains atau ilmiah, ya, alat-alat ilmiah. Oke, kemudian selanjutnya adalah fungsi dari pameran tersebut. Fungsinya yang pertama bisa digunakan sebagai media mengekspresikan diri, artinya menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Kemudian bisa juga mengembangkan bakat dan apresiasi kita terhadap karya seni. Kemudian yang kedua, berfungsi juga sebagai mengembangkan kepekaan terhadap alam sekitar dan menambah kehalusan budi pekerti. Biasanya orang yang mencintai karya seni akan memiliki jiwa peka yang lebih tinggi terhadap alam sekitar gitu ya, lebih peka. Kemudian yang ketiga sebagai media pengembang bakat. Yang keempat sebagai media komunikasi antara pencipta karya seni dan penikmatnya. Kayak misalnya ketika kita melihat sebuah lukisan yang warnanya cerah, itu sudah kita pasti berpikir bahwa orang yang melukis dalam keadaan senang gitu ya. Kenapa? Nah, melalui lukisan tersebut sudah ada media komunikasi antara yang membuat karya seni dengan orang yang melihatnya. Selanjutnya adalah sebagai media apresiasi, bisa berupa penghayatan, penilaian, pengamatan, serta penghargaan terhadap sebuah karya seni. Tujuan pameran seni rupa di lingkungan pendidikan. Nah, kenapa kita harus belajar membuat pameran seni rupa? Yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau misalkan kita nggak PJJ, ini pasti sudah praktek dan sudah dibuat pameran di sekolah. Paling minim kita membuat pamerannya berupa lukisan gitu ya, pameran seni lukis melanjutkan dari yang pertemuan di semester 1 kemarin. Namun nanti mungkin bentuk pamerannya akan dibuat di YouTube atau nanti dikontribusikan lagi lah sesuai dengan keadaan gitu ya. Kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap sportif, bersaing gitu ya, mau bersaing, jujur dan bertanggung jawab terhadap hasil karya sendiri, bangga sama hasil karya sendiri ya. Yang ketiga, mengembangkan sikap apresiasi dan kreasi seni, jadi kita sekreatif mungkin membuat karya kita. Yang selanjutnya, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta yang terakhir adalah kita memiliki kesempatan sebagai orang yang membuat karya seni rupa atau perupa namanya. Selanjutnya adalah perencanaan. Nah, bagaimana cara merencanakan sebuah pameran? Yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan pameran tersebut. Pameran ini mau dibuat apa? Apakah untuk acara kelulusan? Apakah untuk acara Maulid? Apa untuk acara tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah? Nah, itu harus ditentukan dulu tujuannya. Setelah menentukan tujuan, baru menentukan tema pamerannya. Misalnya mau temanya apa? Tema tentang seni lukis atau seni patung misalnya.
Dan yang ketiga baru menetapkan kepanitiaan, disusun nih panitianya, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi-seksi, seksi publikasi, perlengkapan, dekorasi, konsumsi, keamanan, dan lainnya. Yang keempat menetapkan waktu, tempat, kapan, dan di mana, gitu ya. Menyusun agenda kegiatan, agendanya apa aja dari mulai pembukaan sampai acara ditutup. Yang ketujuh, menyusun proposal pameran. Jadi harus ada proposal dulu atau rancangan yang kita buat, kemudian kita ajukan ke sekolah, nanti disetujui baru kemudian diadakan pameran tersebut. Biasanya proposalnya isinya apa? Pendahuluan gitu ya, paling depan. Kemudian landasan dasar berpikirnya apa? Tujuan kita menyelenggarakan pameran ini apa? Terus temanya tadi apa? Bentuk kegiatannya bagaimana? Sasaran itu berarti pameran ini ditujukan untuk siapa? Kalau di sekolah berarti ya untuk siswa, guru, apakah harus ngundang orang tua? Berarti kalau ngundang orang tua sasarannya guru, siswa, dan orang tua, ya. Peserta yang terlibat yang ngisi di acara itu siapa aja? Kemudian susunan kepanitiaan, waktu dan tempat, biayanya, jadwal kegiatannya, dan yang terakhir kalau sudah sampai jadwalnya nih, baru proposalnya diajukan, ya. Tahap penyelenggaraan pameran. 1. Menyiapkan dan memilih karya. Misalnya udah ketahuan nih, oh mau diselenggarakan kapan? Tanggal 30 misalnya, bulan depan. Nah, berarti kita sudah mulai ngumpulin karya kan dari sekarang. Setelah kita tahu acaranya akan dilaksanakan tanggal 30, misalnya 30 Maret misalnya, maka kita dari sekarang kan sudah mulai mengumpulkan karya-karya dari perupa tadi. Misalnya kita pamerannya lukisan yang gampang aja ya. Berarti kan kita sudah mulai mengumpulkan peserta-peserta yang mau lukisannya dipamerin. Misalnya kelas 9 yang mau dipamerin lukisannya. Berarti kan mulai dari sekarang nih kelas 9, anak-anak kelas 9 itu sudah mulai mengumpulkan lukisannya gitu ya. Nah, sekarang dari hasil lukisan anak kelas 9 yang segitu banyak, misalnya 200 lukisan gitu. Yang harus kita lakukan apa? Apakah 200-200-nya dijadikan pameran, nah atau dipilih-pilih. Sekarang yang harus dilakukan pertama adalah mencatat secara teliti seluruh karya yang didapat atau dikumpulkan, dicatat siapa aja yang sudah mengumpulkan hasil karya tersebut, kemudian menandai karya yang diterima, jadi karya yang layak sesuai dengan kriteria atau ketentuan kita, misalnya harus lukisan tema pahlawan, berarti yang bukan pahlawan tidak diterima kan gitu. Kemudian yang ketiga, baru konfirmasi kepada pembuat karya, kasih kabar bahwa karyanya atau lukisannya akan dipamerkan. Yang keempat, menyimpan karya yang akan dan tidak digunakan. Kalau kan tadi sudah dikumpulkan, disimpan sampai nanti untuk dipamerkan. Membuat salinan catatan hasil karya tersebut jika diperlukan. Serta yang terakhir, melakukan publikasi di foto supaya ada bukti bahwa lukisan tersebut memang sudah dikumpulkan gitu ya. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Jadi tadi sudah disiapkan karyanya, baru sekarang perlengkapan pamerannya. Yang harus disiapkan yang pertama ruangnya. Mau di mana ruang pamerannya? Mejanya, buku tamu, buku pesan dan kesan, panel itu bisa berisi nama-nama si pemilik lukisan dan temannya, dan namanya dan kelasnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah poster atau brosur jika diperlukan, katalog, folder harga atau judul. Ini biasanya kalau pameran lukisannya di museum-museum gitu ya, dia ada katalog, ada harganya. Kemudian lampu penerangan supaya lukisannya terlihat indah dan menawan. Yang terakhir adalah diperlukan sound system untuk memanggil atau memperkenalkan lukisan-lukisan tersebut kepada orang banyak. Yang terakhir yang harus dilakukan adalah evaluasi. Evaluasi itu berarti penilaian akhir atau refleksi kita terhadap pameran yang sudah kita lakukan. Evaluasi bisa dilakukan oleh pengunjung, bisa juga dilakukan oleh teknis atau dari diri kita sendiri. Kalau evaluasi yang dilakukan oleh pengunjung, jadi kita tadi kan sudah memberikan pesan dan kesan ya terhadap memberikan kertas pesan dan kesan kepada pengunjung. Nah, nanti kan pengunjung akan menuliskan di situ. Dari tulisan itu kita baca mana yang komentarnya mengandung nilai positif dan harus dipertahankan, serta mana yang mengandung nilai negatif dan harus diperbaiki gitu ya.
Yang kedua, evaluasi teknis. Nah, kalau evaluasi teknis berarti berasal dari kelompok tadi, panitia yang menyelenggarakan pameran tadi. Dimulai dari persiapannya, apakah ada yang salah, terus ketika pelaksanaan, sampai di penutupan acara tersebut. Ya. Oke, anak-anak Ibu, ini adalah latihan soal yang harus dikerjakan 1-5. Pertama, apa yang dimaksud dengan pameran? Yang kedua, tuliskan 2 fungsi dari pameran. 3, tuliskan, itu tipe ya, tuliskan susunan panitia dalam pameran. Siapa aja panitianya dalam sebuah pameran itu. 4, jelaskan yang dimaksud dengan panel, tadi apa panelnya. Yang kelima, jelaskan fungsi dari evaluasi. Oke, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan ke-19 kita di pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan apa yang Bu Ajija sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan bisa diaplikasikan ketika nanti dibutuhkan. Ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.